Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrodin dengan NIM 2122158. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelas saya yang berjudul tentang urgensi tauhid. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'da, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Dia telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki mengayunkan tangan dari rumah masing-masing menuju masjid yang sama kita cintai ini. Langkah yang kedua, salawat dan salam tak lupa dan tak bosan kita hadiahkan kepada ruh Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia telah membawa alam ini menjadi alam yang terang benderang, dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang, sehingga kita dapat merasakannya pada saat sekarang ini. Sebagaimana yang selalu dinasihatkan dan selalu diingatkan oleh para khatib untuk selalu meningkatkan mutu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Maksudnya ialah kita mengerjakan perintah Allah berdasarkan Al-Qur'an dan hadis dan sunnah. Begitu juga sebaliknya, kita meninggalkan larangan Allah berdasarkan Al-Qur'an dan sunnahnya, sebagaimana yang disampaikan, yang dikatakan oleh Tal bin Habib, At-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nuri minallahi wa an tatsurka ma'siyatallahi ala nuri minallahi takhafu iqaballah. Allah Subhanahu wa taala engkau melaksanakan ketaatan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan tuntunan wahyu dari Allah dan meninggalkan kemaksiatan berdasarkan tuntunan wahyu dari Allah karena takut siksaannya. Kemudian yang kedua, kami ingatkan kepada seluruh jamaah bahwasanya pada hari Jumat ini Allah Subhanahu wa taala memuliakan hari ini dibandingkan hari-hari lainnya. Pada hari Jumat ini lah kita disunnahkan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam Muslim, khairun yaumin tala'at alaihi syamsu wa yaumil jum'ah fihi khuliqa adamu wa fi udkhilal jannah wa fi ukhrija minha wa la taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Hari yang paling baik yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Pada hari itulah Adam diciptakan, dimasukkan ke surga dan dikeluarkan dari surga, dan tidaklah tegak dari hari kiamat melainkan pada hari Jumat. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man shalla alaihi wahidah sallallahu alaihi biha asharan. Barang siapa berselawat kepada aku satu kali, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada khutbah kali ini kami akan menjelaskan masalah pentingnya tauhid dengan harapan dapat menambah kekuatan
keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya perlu kita ketahui bahwa tauhid merupakan asas atau pilar agama Islam yang hanif. Tauhid ini diibaratkan sebuah fondasi yang di atasnya berdiri bangunan. Kalau dasar sebuah bangunan itu lurus dan kuat, maka sesuatu yang ada di atasnya pun akan lurus dan kuat. Akan tetapi sebaliknya, kalau dasarnya bengkok dan rapuh, maka jangan berharap sesuatu yang di atasnya akan kokoh juga. Demikian pula dengan amalan. Kalau sebuah amalan benar-benar disertai dengan akidah dan niat yang lurus karena Allah Subhanahu wa taala dan dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, pasti amal itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sebaliknya juga, jangan bermimpi dan jangan berharap amalan itu akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya para ulama telah menulis beberapa kitab tentang masalah tauhid ini. Di antaranya adalah sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Jainu dengan judul Minhaj al-Firqatun Najiyah wa Ta'fifah al-Masura. Dalam risalah ini beliau menyebutkan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini dan seisinya dengan hikmah agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengutus para rasul untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka sadarlah dan ingatlah wahai kaum muslimin kepada hakikat keberadaan diri kita ini di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini beserta isinya, termasuk kita, hanya untuk satu tujuan yang agung, yaitu beribadah kepada-Nya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinni wal insan illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada Aku. Ketahuilah jamaah sekalian, ayat ini berisikan bantahan terhadap orang-orang yang menyangka bahwasanya diciptakan alam semesta ini untuk Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana pemahaman ini diyakini dan diusung oleh sebagian kaum muslimin pada zaman kita sekarang ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya ke muka bumi ini dengan satu tujuan yang sama, yaitu mengajak kepada Allah. Mereka mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari beribadah kepada selainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wa wajtanibu taghut." Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul kepada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut itu. Quran surah An-Nahl ayat 36. Yang kedua, termasuk hal yang menunjukkan pentingnya tauhid ialah bahwasanya para rasul seluruhnya memulai dakwahnya dengan tauhid. Mulai dari rasul yang pertama yaitu Nuh sallallahu alaihi wasallam hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua membawa dakwah yang satu, yaitu mengajak umat manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Jin ayat 20, "Qul innama ad'u rabbi wa la usyrik bihi ahada." Katakanlah, sesungguhnya aku hanya menyembah Rabbku dan aku tidak mempersekutukan sesuatu dengannya. Demikian pula kita dapat menjumpai di dalam Al-Quran kisah perjuangan para nabi dan rasul dalam menyampaikan dakwah tauhid ini. Misalnya di dalam Quran surah Al-A'raf, bila kita membuka dan membacanya, di sana kita akan menemukan Allah Subhanahu wa taala mengisahkan perjuangan mereka dan mengajak umatnya kepada tauhid, dan semua nabi memiliki satu ucapan yang sama. Sedangkan dalam sejarah kehidupan dan hadis Nabi Muhammad SAW, kita akan menjumpai tentang bagaimana beliau mendidik dan menarbiah umat Islam dengan tauhid ini. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, dikisahkan beliau mengajarkan kepada Ibnu Abbas, anak paman beliau, dengan sabda beliau, "Ija sa'alta fas'alillah wa ija sta'anta fasta'in billah."
Katakan, apabila kamu minta maka mintalah kepada Allah, dan apabila kamu minta pertolongan maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, menunjukkan pentingnya tauhid, bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabatnya supaya mereka memulai dakwah secara dengan tauhid. Ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya dan agungnya dakwah tauhid ini. Oleh karena itu, kita harus mengutamakan dakwah tauhid ini dan memperjuangkan sampai azal menjemput kita. Tidakkah kita merenungi sabda Rasulullah SAW tatkala beliau mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika diutus ke negeri Yaman, beliau sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadatan alla ilaha illallah wa fi riwayatin ila ayyuhillah." Maka hendaklah yang pertama kali kamu serukan kepada mereka adalah persaksian bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan diriwayatkan dari dan untuk menyerukan tauhid kepada Allah. Inilah yang dapat kami sampaikan pada khutbah yang pertama. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu wa innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ar-Rasul Mustafa wa Nabiyul Mujtaba sallallahu alaihi wasallam ila al-asfiya wa ashabihil atqiya wa tabi'ina wa min tabi'ahum bi ihsanin wa saru ala najhi wastafa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qariibun mujibud da'wat wa ya qadiyal hadan. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.